Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh dengan intrik dan emosi tentang seorang bidadari yang melangkah di lorong cemburu. Bidadari surga memiliki wujud yang memukau dengan kecantikan wajah, keelokan tubuh, dan akhlak yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badri, la yabsuquna wa la yamtakhitun, aniyatuhum fiha dhahab, amsyatuhum minadh dhahabi wal fiddah, wa majamiruhum al aluwah, wa rashuhumul misk, wa likulli wahidin minhum zawjatan." Rombongan yang pertama kali masuk surga berbentuk rembulan di malam purnama. Mereka tidak akan meludah, tidak akan berdahak, dan tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Keringat mereka adalah minyak kasturi. Setiap mereka memiliki 2 istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, jika seorang mukmin menginginkan lebih dari 2 bidadari, Allah akan mengabulkannya. Ini berdasarkan firman-Nya, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un," yang artinya, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Quran Surat Fussilat ayat 31. Terkait dengan betis bidadari surga, hadis riwayat Abu Hurairah melanjutkan, "Walikuli wahidin minhum zawjatani yura mukhu suqihima mi wara'il lahmi minal husn la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allaha bukratan wa asiyya." Setiap seorang dari mereka memiliki 2 istri yang sumsum betisnya dapat dilihat dari balik daging karena indahnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak juga ada kebencian. Hati mereka menjadi hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berulang kali menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Surga adalah tempat untuk merasakan kesenangan dalam keridhoannya. Berbeda dengan dunia yang penuh ujian, di surga penghuninya akan memperoleh segala yang mereka inginkan, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, "Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun," yang artinya, di dalam surga itu terdapat segala apa yang diidamkan oleh jiwa dan sedap dipandang mata. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Sahabat Al-Faidah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala berkata, pernyataan dalam ayat ini merangkum seluruh maknanya. Ini meliputi semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan, serta segala hal yang dapat menyenangkan mata dan memuaskan jiwa. Dengan demikian, semua keinginan jiwa, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, maupun interaksi dengan pasangan hidup, serta hal-hal yang memberikan kenikmatan visual, seperti pemandangan yang indah, pepohonan yang menawan, ternak yang subur, dan struktur bangunan yang indah, semuanya bisa ditemukan di dalam surga. Semua ini telah tersedia bagi penduduk surga dengan bentuk yang paling sempurna dan utama. Sahabat Al-Faidah, salah satu kenikmatan surga yang luar biasa adalah kehadiran pasangan dalam bentuk bidadari surga yang cantik. Al-Quran menggambarkan karakter dan keanggunan mereka dalam berbagai ayat, termasuk dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athroba," yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan gadis yang perawan lagi sebaya.
Sahabat Al-Faidah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya menafsirkan bahwa kawaib merujuk kepada nawahid, yang berarti buah dada bidadari-bidadari tersebut tegap dan tidak terkulai. Ini mengindikasikan bahwa mereka adalah gadis-gadis perawan yang sebaya dengan suami mereka. Surah Al-Waqiah ayat 35-37, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka, wanita surga, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Wanita penghuni surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang tidak dapat disamakan dengan dunia. Mereka diciptakan dalam bentuk dan karakter yang paling ideal dan tidak dapat berubah, baik itu bidadari surga maupun wanita dari dunia yang menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebagai gadis-gadis perawan selamanya dalam segala keadaan. Mereka membuat suami-suami mereka sangat mencintai mereka melalui perkataan yang baik, penampilan yang indah, keelokan wajah, dan rasa cinta kepada suami. Ketika wanita surga berbicara, kata-katanya mengalir tanpa henti, terutama ketika mereka bernyanyi dengan suara lembut dan merdu yang menggetarkan hati. Saat suami melihat akhlak, karakter, dan ketenangan mereka, hati suami dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika wanita surga berpindah tempat tersebut diisi dengan aroma yang harum dan cahaya. Saat mereka berhubungan intim dengan suami, mereka melakukan yang terbaik. Usia mereka, para wanita surga ini, adalah 33 tahun, usia puncak dan kematangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebagai perempuan yang selalu perawan, sebaya, selalu cocok hati, tidak pernah berselisih, dekat, saling meridhoi, dan penuh kebahagiaan. Bahkan mereka adalah jiwa-jiwa yang membawa kebahagiaan, keindahan, dan ketenangan. Sahabat Al-Faidah, mereka menundukkan pandangan mereka untuk melihat hanya suami mereka. Karena itu, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada suami mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ulama lainnya juga berpendapat demikian. Ada riwayat bahwa salah seorang dari bidadari berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah di surga ini daripada dirimu. Tidak ada yang lebih aku cintai di surga ini selain dirimu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu untukku dan menciptakanku untukmu." Tafsir Ibnu Katsir, jilid 7, halaman 385. Rumah mereka terbuat dari mutiara. Mereka bersiap untuk melayani suami-suami mereka. Namun, mungkin mereka juga keluar untuk menikmati taman-taman surga, mirip dengan putri raja atau bangsawan. Di dalam Al-Quran, Surat Ad-Dukhan ayat 51-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannati wa uyun, yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin, kadzalika wazzawwajnahum bihurin 'ain." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Sahabat Al-Faidah, sebagai ungkapan kesadaran bahwa segala yang terjadi di dunia ini ternyata bukan hanya manusia yang membutuhkan doa terjadi dengan izin dan ridhonya. Para bidadari juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai hal. Sebagai contoh, mengenai rasa cemburu, para bidadari ternyata juga memiliki perasaan cemburu terhadap calon suami mereka yang masih di dunia. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang masuk surga, dan saat bertemu dengan dua istrinya yang berasal dari kalangan bidadari, salah satu bidadari tersebut berucap, "Segala puji bagi Allah
yang telah menciptakanmu untuk kami dan kami untukmu. Hadis riwayat Muslim. Mu'adz bin Jabal melaporkan dari Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa jika seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, istrinya dari kalangan bidadari akan mengatakan, "Janganlah engkau menyakiti dia, semoga Allah mengazabmu. Ia bagi dirimu hanyalah tamu yang mampir meninggalkanmu untuk kami." Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa para bidadari selalu berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah suami-suami yang engkau ciptakan dari hamba-hambamu yang menjadikan hati kami senang, dan hati mereka juga merasa senang bersama kami." Syu'abul Iman, hadis Imam Al-Baihaqi, nomor 3633. Sahabat Al-Faidah, dan itulah akhir dari perjalanan kita dalam kisah bidadari yang cemburu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.